anak-anakku yang hebat, selamat bergabung di Ekstra Puisi SD Negeri 3 Banjar Jawa. Nah, sebelum Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat puisi atau membacakan puisi, ya, ada baiknya Ibu akan memberikan dulu materi mengenai puisi atau teorinya dulu ya anak-anak ya. Untuk itu silahkan terus disimak video materi puisinya dan selamat menyaksikan. Halo anak-anakku yang hebat. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai puisi. Apa sih itu puisi? Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran serta perasaan dari penyair dan secara imajinatif serta disusun dengan mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik serta struktur batinnya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi. Ada dua ya. Yang pertama ada puisi lama dan juga puisi baru. Puisi lama. Apa sih itu puisi lama? Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Aturan puisi lama seperti jumlah kata yang terdapat dalam satu baris, jumlah baris yang terdapat dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata pada tiap baris, dan irama. Nah, selanjutnya yaitu jenis puisi lama. Yang termasuk dalam puisi lama yang pertama adalah mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Ciri-ciri puisi lama. Ya. Adapun ciri-ciri puisi lama yang pertama ada puisi lama itu biasanya berupa puisi rakyat dan tidak diketahui nama pengarangnya. Kedua, puisi lama masih terikat oleh berbagai aturan-aturan seperti dari jumlah baris pada setiap baitnya, sajak, serta jumlah suku kata pada setiap barisnya. Yang ketiga, disampaikan dari mulut ke mulut dan dapat disebut juga dengan sastra lisan. Keempat, menggunakan majas atau gaya bahasa, ya, gaya bahasa tetap dan klise. Jadi majasnya ini misalnya saja menggunakan majas personifikasi, ya, dan juga majas metafora misalnya, ya. Dan yang terakhir biasanya berisikan tentang kerajaan, ya, fantastis serta istana sentris. Selanjutnya, puisi baru. Apa sih itu puisi baru? Mungkin kalau dari segi pengertiannya sudah tidak asing lagi di telinga kalian ya. Jadi puisi baru merupakan puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan. Berbeda dengan puisi lama ya. Puisi baru memiliki bentuk yang lebih bebas dibandingkan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata ataupun rimanya. Nah, jenis puisi baru. Ya, di sini Ibu hanya mencantumkan 3 saja ya. Yang pertama ada balada, ada romansa, ada soneta dan juga masih banyak sekali jenis puisi baru lainnya. Sekarang kita memasuki ciri-ciri puisi baru. Ya, yang pertama, diketahui nama pengarangnya. Kalau misalnya di puisi lama kan tidak diketahui ya atau tidak dicantumkan nama pengarangnya. Nah, yang kedua, perkembangannya secara lisan serta tulisan. Yang ketiga, tidak terikat oleh berbagai aturan-aturan seperti rima, ya, jumlah baris, dan suku katanya. Yang keempat, menggunakan majas yang dinamis atau berubah-ubah. Yang kelima, biasanya berisikan tentang kehidupan. Ya.
Yang keenam, biasanya lebih banyak memakai sajak pantun dan syair. Selanjutnya memiliki bentuk yang lebih rapi dan simetris, terus memiliki rima akhir yang teratur, dan yang terakhir pada tiap-tiap barisnya berupa kesatuan sintaksis. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun puisi apa saja? Yang pertama, struktur fisik puisi. Di antaranya ada rima atau irama, adalah persamaan bunyi yang terdapat pada puisi, baik itu di awal, tengah, atau di akhir baris puisi. Nah, kalau ditanya mengenai rima, anak-anak, ini juga ada berbagai jenis ya. Ada rima pasang, rima silang, rima peluk, rima terus ya. Nah, struktur selanjutnya yang kedua yaitu adalah imaji. Imaji, maksudnya di sini adalah imajinasinya ya, merupakan suatu kata atau susunan kata-kata yang mampu untuk dapat mengungkapkan pengalaman, baik di sini pengalaman indrawi seperti perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Yang ketiga ada diksi. Nah, diksi ini kadang-kadang yang menjadi kendala ya bagi seorang yang ingin membuat puisi tetapi agak ragu gitu karena takut pemilihan diksinya itu tepat atau tidak ya. Jadi diksi ini adalah pemilihan beberapa kata-kata yang dilakukan penyair dalam karya puisinya. Ya, jadi saran sebaiknya kalau sudah punya ide langsung saja dibuat puisinya ya, tidak usah dulu memikirkan diksinya gitu ya. Baik, yang keempat, kata konkret ya adalah kata yang dapat ditangkap dengan menggunakan indera yang dapat memungkinkan munculnya imaji. Ya. Yang keempat tadi sudah, yang kelima sekarang adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan efek serta menimbulkan konotasi tertentu. Dan yang terakhir adalah tipografi. Tipografi ini adalah bentuk puisi seperti pada halaman yang tidak dipenuhi dengan kata-kata ya. Tepi kanan kiri, pengaturan barisnya hingga baris pada tiap puisi yang tidak selalu dimulai dengan menggunakan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut menentukan dalam pemaknaan terhadap puisi. Nah, sekarang struktur batin puisi yang ya, kalau tadi secara fisik sekarang batin. Yang pertama, tema atau makna media puisi adalah bahasa, kan? Tataran bahasa adalah suatu hubungan tanda dengan makna. Maka puisi harus memiliki suatu makna, baik itu tiap kata ataupun keseluruhan. Jadi ketika kita membaca puisi ya, membacakan puisi, sekali saja kita membaca barisnya kadang-kadang kita sudah tahu maknanya. Tetapi ada juga jenis puisi yang kita baru tahu maknanya itu ketika kita sudah baca satu baitnya atau bahkan dua baitnya kita baru tahu maknanya. Ya, jadi tergantung dari si pengarang puisinya saja ya. Yang kedua adalah rasa. Rasa di sini merupakan sikap penyair terhadap suatu pokok permasalahan yang ada dalam puisinya. Ya, penting sekali dalam puisi. Yang ketiga adalah nada atau tune. Adalah sikap penyair terhadap pembacanya serta nada berhubungan dengan tema dan rasa. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan dari penyair kepada pembaca puisi tersebut. Ya. Nah, kalau tadi sudah ya definisinya, contohnya, dan sekarang lanjut ke langkah-langkah untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Yang pertama,
kalian mesti membaca dulu ya. Bacalah puisi dengan seksama. Yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Yang keempat, tuliskan kata-kata yang sulit. Lalu tentukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Bisa saja juga kalian mencarinya, kata-kata sulit itu ada di kamus ya, atau misalnya langsung mencari di Google bisa juga. Dan yang terakhir adalah diskusikan puisi tersebut bersama temanmu ya. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Biasanya kan begitu ya, setelah membaca, terus apa sih maknanya gitu. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membaca puisi tersebut dengan saksama, kemudian membaca setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat, kemudian mencatat hal-hal pokok yang disampaikan, dan yang terakhir adalah menyusun catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasa sendiri. Jadi intinya ketika membaca puisi atau karangan penyair, kalian harus berkonsentrasi sehingga bisa nantinya menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi yang dibaca, tentunya dengan langkah-langkah yang sudah Ibu berikan ini. Dan yang terakhir adalah menceritakan kembali isi puisi. Nah, ini juga hal yang paling penting. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. Kemudian yang kedua, tuliskan makna setiap bait puisi yang dibaca. Yang ketiga, gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Dan yang terakhir adalah ringkaslah tulisan tersebut. Oke. Dengan berakhirnya penjelasan Ibu mengenai menceritakan kembali isi puisi, maka berakhir juga pembahasan materi puisi yang Ibu berikan ya. Pesan Ibu adalah jangan ragu ketika kalian ingin membuat atau menuliskan puisi. Tidak usah dipikirkan dulu diksinya karena baru awal belajar, beda dengan yang sudah terbiasa. Jadi pemilihan diksi itu penting ya. Tapi bagi pemula silahkan untuk sementara diabaikan dulu. Kalian tetap jangan menyerah gitu ya dalam membuat puisi itu. Baik, demikian yang bisa Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu berikan ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dah.